ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallawhum faulaika humudz zalimun. La yanhakumullahu, Allah tidak melarang kalian, anil ladina, kepada orang-orang, lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian, fiddini, dalam agama, walam yukhrijukum, dan tidak mengusir kalian, min diyarikum, dari negeri-negeri kalian. Antabarru, tidak melarang kalian berbuat baik, watuk situ, dan berlaku adil, ilaihim, kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhakumullah, dan sesungguhnya yang Allah larang, anil ladzina qatalukum, orang-orang yang memerangi kalian, fid dini, dalam agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kalian dari agama, dari negeri kalian, wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mereka menampakkan atau membantu, dan orang-orang yang membantu mengeluarkan kalian, antawallahu, kalian berwala kepada mereka, wa may yatawallahum, dan barang siapa yang berwala, loyal kepada mereka atau menolong mereka, faulaika humudz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ayat pertama, ayat 8, menjelaskan tentang kita tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi ini dalil bahwa siapapun yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka berbuat baik dan berlaku adil itu tetap harus dilaksanakan. Ya. Dan ayat yang keduanya, yang ke-9, ini larangan untuk berwala. Berwala ini tolong menolong atau loyal terhadap orang-orang kafir yang mengusir kalian dan memerangi kalian. Jadi prinsip inilah yang disebut dengan toleransi. Dia toleransi itu bagi orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir. Itu prinsipnya. Kita tetap berbuat baik dan berlaku adil. Maka kita akan menemukan di hadis Rasulullah SAW dalil-dalil bagaimana Rasulullah bisa berinteraksi dengan orang-orang kafir, padahal mereka kafir gitu. Tapi kafirnya tidak memerangi kaum muslimin. Ya. Karena di Madinah itu ada orang kafir sebelum nanti diusir oleh Rasulullah karena mengkhianati perjanjian. Awalnya mereka hidup damai. Ya, ada namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengatur kehidupan antara orang muslim dengan orang kafir, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian, baru diusir dari Madinah. Awalnya hidup bersama. Ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ada nenek-nenek pakai saling gitu, mau nyebrang diseberangin, gitu. Jangan dijolokin. Gitu. Tentang kafir ini satu udah tua lagi jolokin, jangan, ya. Tolongin seberangin, gitu. Ya. Atau ada orang kafir Cina gitu, pakai salib minta-minta jadi pengemis, kasih, ya. Jangan nggak usah dikasih lah, kafir ini mah enggak. Berbuat baik itu tidak pandang bulu, ya, tidak pandang baju. Ada orang kebakaran, nggak usah ditanya dulu gitu, ini rumah orang kafir atau orang muslim gitu. Orang kafir biarinlah kebakar gitu, biar ngerasain neraka gitu, neraka dunia, enggak, ya. Al-Imam Ibnu Jarir atau Bari Rahimahullah mengatakan bahwa berbuat baik dan adil di sini berlaku kepada setiap agama. Sedangkan ayat selanjutnya itu ke-9 adalah berisi larangan untuk loyal kepada muslim yang jelas-jelas memusuhi kaum muslimin. Nanti ada pembahasan khusus tentang loyalitas. Di dalam kitab tauhid ada namanya wala dan baro. Wala ini loyal, baro ini berlepas diri. Jadi tidak mau membantu. Kalau wala membantu. Nanti ada kedudukan tersendiri di dalam Islam, wala dan baro terhadap orang kafir. Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin rabbatin ajrun." Di setiap menolong orang yang sakit itu terdapat pahala. Di sini tidak dijelaskan untuk orang muslim, tapi buat semua orang. Semua orang yang sakit boleh ditolong, maka tetap mendapatkan pahala. Jadi walaupun orang kafir sakit, kita tolong, kita bantu, bahkan kita kalau kita bisa sembuhkan, itu tetap mendapatkan pahala. Ada kisah kan di hadis panglima perangnya tersengat kalajengking. Ya. Ini kalau masalah kisah Salahuddin Al-Ayyubi pasti kisah siapa? Ditolong sama orang muslim itu, jadi karena suasananya perangnya sudah selesai, kemudian mendengar bahwa panglimanya sedang sakit, ditolongin, diobatin dulu sampai sembuh. Setelah sembuh, perang lagi. Ya. Jadi toleransi itu seperti itu. Kalau urusan dunia atau urusan tolong menolong maka diperbolehkan. Jadi pahala di sini tidak memandang apakah dia muslim atau bukan, siapapun ditolong dalam keadaan sakit. Yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non muslim. Dalilnya di surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila memaksamu orang tuamu, kedua orang tuamu, agar kamu menyekutukan Allah, fala tuti'huma, maka kamu jangan taat kepada keduanya. Wasohibhuma, dan gaulilah mereka atau temanilah mereka di dunia ma'rufan, dengan baik. Orang tuanya kafir, maka tetap berbakti kepada orang tua. Dia anaknya sudah muslim, orang tuanya kafir, berbakti tetap. Disuruh harus tetap dilaksanakan. Kecuali kalau disuruhnya ke gereja, gitu, ikut kidung, itu tidak boleh. Tapi kalau nyuruhnya anterin ke pasar, gitu, anterin ke kantor, itu maka si anak tetap punya kewajiban taat terhadap orang tua. Jadi tidak taat itu dalam urusan agama. Kalau dalam urusan selain agama tetap harus taat kepada orang tua.
Dan ini perintahnya jelas, ya. Wasohibhuma fid dunya ma'rufan, dan temanilah keduanya di dunia ma'rufan dengan baik. Ya. Jadi kecuali kalau diajak untuk berbuat maksiat atau berbuat untuk menyekutukan Allah, maka ini tidak boleh. Tapi untuk yang lainnya tetap, ya. Orang tua yang masih kafir, anaknya tetap punya kewajiban untuk berbakti terhadap orang tua. Boleh memberi hadiah kepada orang kafir. Bahkan kalau orang kafirnya dekat sama kita, itu boleh diberi hadiah. Jadi orang kafir tapi udah ke gerejanya jarang gitu, tapi dekatnya sama orang muslim gitu. Ya, maka yang begitu dijinakkan hatinya dengan diberikan hadiah. Bahkan di beberapa riwayat yang lain disebutkan boleh diberi daging kurban. Jadi orang kafir itu boleh diberi daging kurban. Ya. Jadi orang kafir miskin gitu. Jadi bukan orang kafir miskin aja, itu orang kafir miskin, maka boleh diberikan daging kurban. Supaya apa? Supaya hatinya lunak gitu. Ternyata Islam itu baik gitu, seperti itu gitu. Ya. Maka diberikan hadiah. Dalilnya Umar pernah memberikan baju kepada orang kafir. Bajunya sutra lagi. Jadi Nabi diberikan baju sutra atau diberikan baju yang bagus. Nabi itu menolak, jangan terlalu bagus gitu. Kata Nabi, orang yang memakai pakaian seperti ini di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Riwayat yang lain menyebutkan bajunya sutra. Makanya kita dilarang memakai baju sutra. Punya sutra hadiahkan kepada orang kafir. Karena orang kafir mah boleh pakai sutra. Orang muslim yang nggak boleh. Kecuali punya penyakit kulit yang boleh katanya. Ya. Kalau tidak punya penyakit kulit, maka orang muslim laki-laki tidak boleh memakai sutra. Kalau perempuan boleh, ya. Perempuan memakai sutra boleh. Kalau laki-laki tidak boleh. Nah, karena laki-laki tidak boleh, kemudian kalau ada yang memberikan kepada kita hadiah, dikasih sutra, jangan dipakai. Apa yang dilakukan? Berikan lagi kepada orang kafir, gitu, orang non muslim. Berikan lagi kepada orang non muslim sebagai hadiah. Ya, daripada dirusakin. Nah, kalau kan dijual kan lumayan harganya tuh. Jual beli baju koko yang banyak. Ya. Jadi bolehnya memberi hadiah kepada orang non muslim. Umar pernah memberikan baju kepada saudaranya yang masih kafir di Madinah. Nah ini semuanya. Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang, lalu ia pun berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belilah pakaian seperti ini, kenakan ia pada hari Jumat dan ketika ada tamu yang mendatangimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Kemudian Nabi SAW mendatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya pada Umar. Umar pun berkata, mengapa aku diperbolehkan memakainya, sedangkan kau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat. Nabi SAW menjawab, aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya. Kemudian Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Mekah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. Lihatlah sahabat Umar bin Khattab masih berbuat baik dengan memberikan pakaian kepada saudaranya yang non muslim. Jadi boleh kita memberikan hadiah. Tapi kalau hadiahnya dalam rangka hari Natal, tidak boleh itu. Ya, itu terikat dengan waktu perayaan, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak ada apa-apa kemudian memberikan hadiah, maka itu diperbolehkan. Prinsip lakum dinukum waliyadin.
Islam mengajarkan kita toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim, bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat. Karena Islam mengajarkan prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Prinsip ini sebenarnya banyak di dalam Al-Quran. Ada lagi prinsip yang lain. Kulun ya'malu ala sakilatihi. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini semua konteksnya dengan orang kafir. Lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Jadi amaluna amalukum itu bukan dengan orang muslim, tapi dengan orang kafir. Ada orang suka mengatakan udahlah sekarang masing-masing gitu. Nafsi-nafsi amaluna amalukum. Padahal amaluna amalukum itu bukan dengan orang muslim, tapi dengan orang kafir. Kenapa? Karena prinsip orang muslim dengan muslim bukan amaluna amalukum, tapi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kalau dinasehatin tidak suka, ya jangan usah dicela dengan amaluna amalukum. Bapak ini sholatnya salah, harusnya jangan begini. Alah kamu katanya, baru juga lahir duluan saya lahirnya. Nah kalau tidak suka maka jangan keluar ucapan amaluna amalukum, tapi teliti lagi, barangkali dia yang benar kita yang salah atau sebaliknya. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan kita, jangan buru-buru langsung dicap dia yang salah atau kita yang salah. Jadi ini prinsip di agama kita. Ada lakum dinukum waliyadin, ada amaluna amalukum. Bahasa Al-Qur'annya lana amaluna walakum amalukum. Jadi prinsip ini bukan untuk orang sesama muslim, tapi antara orang muslim dengan orang kafir. Ini di ayat ini kalau nggak salah dengan orang Yahudi, ya. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Bagi kalian amal kalian, bagi kami amal kami. Bahkan ada hadis orang Yahudi di Madinah pernah memperbaiki jembatan. Jadi jembatan di Madinah itu roboh. Kemudian kaum muslimin, Nabi sama kaum muslimin itu, ayo kita besok kalau kita mau kerja bakti betulin jembatan gitu. Akhirnya besoknya datang ke tempat itu, ternyata jembatannya sudah dibetulin sama orang Yahudi. Kata Nabi, niatul mukminin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin memperbaiki jembatan itu lebih baik daripada amalnya orang Yahudi yang sudah melakukannya. Jadi niatnya saja sudah bagus, apalagi amalnya. Ini dipakai sama sebagian orang muslim, niat saja cukup, ternyata sudah diberikan pahala. Dalilnya mana? Niatul mukminin khairun min amalihi. Nah ini salah ya. Tetap niat itu harus diiringi dengan perbuatan. Jangan niat saja. Karena kita juga kalau makan niat doang maka kenyang. Tetap harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan mengenai lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya. Karena itulah akhir hidup yang kalian pilih dan kalian sulit melepaskannya. Begitu pula kalian akan mati di atas agama tersebut. Sedangkan untukku yang aku anut, aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya. Karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah ke agama selain itu. Ini yang kemarin jadi subhat kepada kaum muslimin, bahwa semua agama itu benar. Kenapa? Karena mereka meyakini apa yang mereka yakini itu
benar. Di Nasrani ada surga atau tidak? Ada kan? Ada, bahkan mereka mah sudah yakin masuk surga karena sudah ditebus oleh Yesus. Dosanya sudah ditebus, yakin masuk surga. Berarti di mereka juga ada surga. Di Hindu Buddha ada surga? Ada. Mereka itu dibawa nanti ke nirwana. Nah, nirwana itu seperti surga, ya. Nirwana. Ada lagi di Islam pun ada surga. Nah, karena semuanya meyakini seperti itu, berarti semua agama sama, ya. Jadi semua agama sama. Kenapa sama-samanya? Sama-sama surga, sama-sama mempercayai adanya Tuhan. Padahal kalaulah itu prinsip benar, buat apa ada Nabi Muhammad SAW? Karena semuanya agama benar, ya. Bahkan terakhir ada pernyataan dari Menteri Agama yang lama, ya. Umat Islam itu jangan merasa agama Islam paling benar. Padahal kalau kita nggak merasa Islam paling benar, ya keyakinan kita dipertanyakan. Kan yang bilang Islam paling benar itu Al-Quran, ya. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi seperti itu. Jadi mereka memperjuangkan apa yang mereka yakini, kita pun memperjuangkan apa yang kita yakini, ya. Jadi standar kebenarannya harus jelas. Toleransi yang ditawarkan oleh non-muslim pada hari ini sebenarnya pernah ditawarkan dulu oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Bertoleransi yang saat ini sebenarnya ditawarkan dari non-muslim. Mereka sengaja memberi selamat kepada kita saat Lebaran atau Idul Fitri, biar kita nantinya juga mengucapkan selamat kepada mereka. Prinsip seperti ini ditawarkan oleh kafir Quraisy pada Nabi SAW di masa silam. Ketika Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Nabi SAW, mereka menawarkan kepada beliau, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, haluma falna'budu ma ta'bud." Bagaimana kalau kami beribadah atau kami menyembah apa yang kamu sembah? Wa ta'budu ma na'bud, dan kamu pun menyembah apa yang kami sembah. Wa nastariku nahnu wa anta, dan kami dan kamu bersekutu fi amrina kullihi, pada urusan kita bareng-bareng, begitu. Jadi supaya terjadi kebersamaan, supaya tidak terjadi perpecahan, bagaimana kalau kita bersekutu? Kamu menyembah apa yang aku sembah, aku pun menyembah apa yang kamu sembah. Bagaimana kalau setahun gitu? Setahun pakai syariat Islam, setahun pakai syariat kafir. Kalau terbukti yang baik, maka kami akan mengikuti. Ini tawaran yang baik atau tawaran yang buruk? Tawaran yang baik gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Supaya tidak terjadi perpecahan, supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak terjadi peperangan. Bagaimana kalau kita bersama-sama, bareng-bareng, gantian? Nanti tahun ini sholatnya di masjid, tahun depan kamu ke gereja ikutan, gitu. Bagaimana yang Nabi katakan? Apa yang Nabi katakan? Kata Nabi, langsung turun ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itulah prinsip toleransi yang digelontorkan oleh orang kafir Quraisy di masa silam, hingga Allah pun menurunkan ayat Al-Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum
waliyadin. Kalimat terakhir ini juga kadang mereka menyebutnya sebagai senjata. Lakum dinukum waliyadin itu berarti Allah mengakui adanya agama selain agama Islam. Betul atau tidak? Lakum dinukum ini berarti Allah mengakui ada agama selain agama Islam. Betul. Jadi Allah mengakui, tapi tidak semua agama benar. Ya. Inna dina muradiyun indallahil Islam. Bahkan di ayat yang lain, waraditu lakumul islama dinan. Waraditu dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Jadi ada agama-agama yang lain yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi muradiyun Islam, yang diridhoi adalah Islam. Makanya di dalam pembagian agama ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu yang mendapat wahyu. Kita tinggal Yahudi dan Nasrani. Sisanya agama buatan manusia. Punya nabi juga gitu. Buddha itu kan punya nabi juga. Nabinya Siddhartha Gautama. Nama nabi nggak sopan gitu, bilangnya si aja tuh, Siddhartha. Kita nama nabi kan kanjeng nabi gitu, betul, kanjeng Darta. Kita sebutnya Siddhartha aja, Siddhartha Gautama. Punya nabi juga, ya. Bahkan hampir mayoritas agama-agama itu punya nabi, punya kitab suci dan sebagainya, ya. Jadi ada agama-agama selain dari Islam, tapi muradiyun Islam, yang diridhoi adalah Islam. Bahkan Islam itu kan dihadis sebagai pelengkap dari agama-agama yang lalu. Jadi di zaman Nabi, di hadis Nabi ada Nabi pernah mengatakan Islam itu seperti bangunan, ya, dan aku diutus itu seperti ada bangunan yang tinggal satu batu bata lagi yang harus dilekatkan. Dan orang-orang mengatakan, ini kalau ada batu bata ini pas ini bangunan gitu, cocok, bagus gitu. Kata Rasulullah, dan akulah batu bata itu. Jadi bangunan Islam itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pelengkapnya terakhirnya adalah Nabi Muhammad. Jadi semua orang bilang kalau ada batu bata di sini, wah keren ini bangunan, bagus sekali. Atau Rasulullah, akulah batu bata itu. Jadi Rasulullah itu penyempurna semua ajaran dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Khidir masih hidup, ikutnya Nabi Musa apa Nabi Muhammad? Nabi Khidir gitu kan, ada sekarang katanya Nabi Khidir itu masih hidup. Harus ikut Nabi Muhammad apa Nabi Musa? Harus ikut Nabi Muhammad, ya. Rasulullah pernah marah kepada Umar yang membaca Taurat. Kata Rasulullah, kalau Musa masih hidup dan dia tidak mengikutiku, maka dia akan berada di dalam kesesatan. Jadi tetap kalau mau selamat harus ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu kan jagoan gitu. Orang Mesir aja sekali tempeleng langsung meninggal. Ya, ketika ada orang Mesir dengan orang Yahudi, Bani Israil berantem, orang Mesirnya ditempeleng sama Nabi Musa, sekali tempeleng meninggal. Ya, makin jagoan gitu. Ya. Harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, ya, karena Nabi terakhir. Jadi kalau Nabi Khidir masih hidup dan tidak mau mengakui Nabi Muhammad, maka tetap dia berada dalam kesesatan karena Nabi terakhir. Jangan heran jika non-muslim sengaja beri ucapan selamat pada perayaan Idul Fitri yang kita rayakan. Itu semua bertujuan supaya kita bisa membalas ucapan selamat di perayaan Natal mereka. Inilah prinsip yang ditawarkan oleh kafir Quraisy di masa silam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana Nabi SAW menyikapi toleransi seperti itu? Tentu seperti prinsip yang diajarkan dalam ayat lakum dinukum
waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Sudahlah biarkan mereka beribadah dan berhadaya tanpa kita turut serta dalam perayaan mereka, tanpa ada kata-kata ucapan selamat, hadiri undangan atau melakukan bentuk tolong menolong lainnya. Banyak dibahas di beberapa WA di broadcast kita baca. Kenapa kan hanya ucapan, hanya mengucapkan selamat Natal. Ternyata dampak dari ucapan itu begitu besar. Ya, ucapan itu dampaknya begitu besar. Kemarin aja si Gus Miftah kan coba bilang apa? Bilang gitu apa? Penjual es kan langsung viral gitu, langsung bahkan sampai menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal baru satu ucapan. Jadi ucapan itu berpengaruh. Kita orang kafir masuk ke agama kita itu harus mengucapkan dulu, ikrar dulu. Ikrarnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak dituntut harus ikhlas. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan syahadat, itu tidak dituntut harus ikhlas. Kenapa? Karena yang dinilai bukan ikhlasnya, yang dinilai adalah ucapannya. Jadi ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, secara otomatis dia masuk Islam, walaupun tujuannya untuk merusak Islam. Dia mah masuk Islam itu cuma pengen ngerusak aja, itu urusan dia. Urusan kita sesama muslim, kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia saudara muslim. Dan itu mungkin disebut dengan orang munafik nantinya. Ya. Dan orang munafik ini kan tidak boleh dibunuh. Ya, musuh dalam selimut gitu, tidak boleh dibunuh. Rasulullah saja tidak berani membunuh orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu siapa orang munafik itu. Ya. Jadi orang munafik itu tahu si A si B-nya itu tahu. Tapi Rasulullah tidak mau membunuhnya. Bahkan anaknya Allah bin Ubay bin Salul, anaknya ini orang munafik. Anaknya Abdullah bin Ubay itu orang munafik. Dia orang soleh. Dan Rasulullah SAW kemudian bertanya, Rasulullah, apakah bapak saya itu orang munafik? Kalau iya, biar saya yang membunuhnya. Sampai seperti itu. Ya. Tapi Umar jangan. Kenapa? Nanti akan ada fitnah Nabi Muhammad membunuh saudaranya, membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi tidak penting apakah dia masuk Islamnya jujur atau tidak, tetap di sisi Allah dia sudah masuk Islam. Itu dahsyatnya ucapan. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, sebenarnya itu bukan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa, tapi selamat dengan pengakuan bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya. Karena kalau dilihat sejarahnya, Nabi Isa itu lahir di musim kurma berbuah. Ya, bukan di musim salju. Jadi Nabi Isa itu lahir ketika musim kurma berbuah. Bahkan disebutkan di ayat Al-Quran, Siti Maryam disuruh menggoyangkan pohon kurma. Padahal di musim salju pohon kurma itu tidak berbuah. Ya, bahkan kalau ditelusuri ternyata tanggal 25 itu ternyata bukan lahirnya Nabi Isa, tapi itu adalah lahirnya Dewa Matahari yang dipengaruhi oleh Paulus yang dulunya menyembah Dewa Matahari.
karena tidak mau memindahkan lahirnya, maka lahirnya Nabi Isa yang dipindahkan gitu. Jadi tanggal 25 Desember. Jadi di kalangan mereka pun ada yang tidak sepakat bahwa 25 itu lahirnya Nabi Isa. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, bukan selamat atas kelahiran Nabi Isa, tapi kita meyakini atau kita mengakui bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah, Nabi Isa sebagai Tuhan bagi orang Nasrani. Jangan ikut campur pada perayaan non-muslim, baik itu Yahudi atau Nasrani. Ibnu Qayyim berkata, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non-muslim dengan sepakat para ulama. Hal ini telah ditegaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berkata, la tadkhulu ala musyrikin fi kana istihim yauma idihim baitnas saqata tunzalu alaihim. Janganlah kalian masuk ke tempat ibadahnya orang-orang musyrik pada hari perayaan mereka. Sesungguhnya pada waktu itu sedang turun murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sedang nyepi, kita jangan merayakan, jangan ikut nyepi. Walaupun bandaranya ditutup juga gitu ya. Jadi harus ikut merayakan semuanya gitu, sepi sampai nyepi semuanya. Atau Natal dipaksa pakai topi kerucut, dipaksa mengucapkan Merry Christmas, atau dipaksa mengucapkan ucapan-ucapan yang lainnya, padahal itu dilarang. Jangan kita ikut campur dalam perayaan mereka. Kalau salah, itu bahwa perusahaan non itu tidak boleh memaksa karyawannya untuk memakai atribut Natal. Ya, kalau masih dipakai itu masih bisa dilaporkan. Ya, karena di Pancasila sendiri ada undang-undang bahwa kita diberi kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak boleh memaksakan. Ya. Padahal kita masih lihat di mall-mall itu orang muslim pakai atribut-atribut Natal. Umar bin Khattab mengatakan, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Jadi ketika mereka sedang melakukan hari raya, kita diwajibkan harus menjauh, dan disuruh menjauh oleh Umar bin Khattab, bukan malah hadir, bahkan mengucapkan selamat. Ini sebenarnya yang merusak akidah kita, merusak, membuat umat bingung. Kan ada contohnya tuh di atasnya melakukan itu. Lalu bagaimana kalau hanya mengucapkan selamat sebagai basa-basi? Ada nggak sih sebenarnya selamat basa-basi itu? Di selamat basa-basi itu ada nggak? Kalau ada ya mungkin boleh selamat basa-basi. Tapi kalau tidak ada ya, kalau kita dikasih selamat gitu, tapi basa-basi kira-kira enak apa enggak? Sebagian ulama menyebutkan boleh hanya mengucapkan selamat tanpa menyebutkan kata terusannya gitu. Jadi selamat ya gitu. Dalam kaidah itu sama saja. Jadi disebutkan Natalnya atau tidak disebutkan Natalnya sama saja. Kenapa? Karena baliknya ke sana gitu. Seperti gini, di dalam kaidah ilmu nahwu ada kalimat seperti ini. Siapa yang datang? Jawabnya Zaid. Jawaban Zaid ini sebenarnya kurang lengkap. Seharusnya jawabannya itu yang datang Zaid. Nah, kenapa yang datangnya dibuang? Karena tahu yang datang adalah Zaid gitu. Kalau kita mengucapkan selamat ya, selamat apa? Pasti itu selamat Natal. Ya, walaupun tidak diucapkan. Jadi sebenarnya yang sahih itu jangan. Karena mereka pun sebenarnya yang paham dengan agama mereka, mereka tidak butuh ucapan selamat dari orang Islam. Gak butuh mereka, orang beda
frekuensinya gitu ya, beda jalur gitu. Mereka pun tahu gitu, orang-orang yang pahamnya. Coba kadang kita itu dimanipulasi saja gitu. Orang-orang dari gerejanya bahkan tahu kalau mereka itu ucapan Natal dari kita itu, dari orang Islam itu tidak berguna buat mereka. Cuma paling kalau dalam usaha kenegaraan ya harus bisa ada seperti itu. Juga tidak mengucapkan atau tidak ikut dalam perayaan itu termasuk ke dalam sifat ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang beriman juga tidak menghadiri acara yang di dalamnya mengandung maksiat. Perayaan Natal bukanlah maksiat biasa, karena perayaan tersebut berarti merayakan kelahiran Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan, sedangkan kita diperintahkan Allah untuk menjauhi acara maksiat. Waladina la yashaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Dan yang termasuk ke dalam sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak memberikan atau menghadiri azur. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan tersebut, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Yang dimaksud dengan acara azur adalah acara yang mengandung maksiat. Jika sampai ada kiai atau keturunan kiai yang menghadiri misa atau Natal itu adalah suatu musibah atau bencana. Jadi ibadur rahman, orang-orang yang beriman kepada Allah, salah satu ciri dari sikap mereka adalah tidak menghadiri acara-acara maksiat. Ya, sedangkan pengucapan atau perayaan Natal itu termasuk dalam maksiat karena menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan ini adalah suatu kezaliman yang besar. Bahkan disebutkan di ayat Al-Quran, sampai-sampai langit mau hancur dengan pernyataan Allah mempunyai anak. Sebenarnya Allah mempunyai anak itu bukan cuma Nabi Isa, ya. Di Yahudi ada Uzair. Uzair ini sama orang Yahudi disebut Uzair anak Allah. Kalau di Nasrani Nabi Isa anak Allah. Kalau di orang-orang musyrik siapa anak Allah? Malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi menurut orang-orang musyrik, malaikat itu anak perempuan Allah. Makanya kita suka terbawa dengan itu. Malaikat itu apa bahasa Inggrisnya? Angel itu apa tuh? Bidadari kan? Bidadari itu laki-laki perempuan. Jadi secara tidak langsung kalau kita menyebut angel itu adalah menganggap malaikat itu perempuan. Dan itu berasal dari keyakinan orang-orang musyrik yang menganggap bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ya. Padahal di Al-Quran jelas lam yalid walam tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bahkan Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada yang tahu kapan awalnya, tidak ada yang tahu kapan akhirnya. Karena melahirkan itu sifat manusia, bukan sifat ketuhanan. Mensejajarkan Allah dengan manusia dalam kelahiran itu kemusyrikan yang besar. Sama dengan menganggap Allah punya anak. Kalau punya anak berarti punya istri. Makanya ada perbandingan. Kenapa Nabi Isa katanya dianggap sebagai Tuhan? Karena dia lahir tanpa ayah. Padahal ada lagi yang lebih ajaib, gak punya ayah, gak punya ibu, lahir. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam gak punya ibu, gak punya ayah. Tiba-tiba lahir, dan lahirnya gak dari bayi. Nabi Adam itu lahirnya tidak dari bayi, langsung gede kebanyakan. Ya, kalau kita makan awak-awak. Nabi Isa mah awak-awak dulu, Nabi Isa itu. Ya walaupun bisa berbicara di waktu bayi, tapi bayi dulu. Nabi Adam mah nggak bayi dulu. Nabi Adam, Siti Hawa itu nggak bayi dulu, langsung gede. Gitu. Harusnya yang cocok dari Tuhan itu Nabi Adam sama Siti Hawa. Ya. Siti Hawa itu Nabi Adam lagi tidur,
rusuk kanannya diambil satu, dibikin Siti Hawa, pas bangun ada cewek, wah ada cewek ini gitu. Jadi langsung sepantaran gitu, langsung gede, nggak mau ya. Jadi kalau mau yang lebih ajaib lagi, seharusnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu nggak dilahirkan, tidak bayi, langsung menjadi besar, langsung diciptakan, ditiupkan ruh. Bahkan sebelum adanya ruh itu, Nabi Adam itu tergeletak seperti patung. Jadi makanya si setan itu kan tidak punya ruang, ya, tidak punya benda kasar. Jadi setan ini masuk ke lubang hidungnya Nabi Adam, keluar dari mulut, masuk dari lubang duburnya, gitu. Pokoknya semua lubang-lubang itu dimasuki oleh setan. Makanya ketika Nabi Adam ditiupkan ruh, kemudian setan tidak bisa memasuki tubuh Nabi Adam lagi, disuruh sujud. Kata malaikat, dulu saya pernah masukin di lubang hidungnya, gitu, masukin mulutnya, sekarang disuruh sujud. Makanya setan itu dendam sama Nabi Adam seperti itu, ya. Karena Nabi Adam sebelum ditiupkan ruh itu seperti tembikar kering, ya, kayak patung aja di flat-flat begitu. Semuanya tubuhnya ada tapi tidak ada ruhnya. Dan setan itu memasuki seluruh tubuh Nabi Adam. Nah, ketika ada ruhnya, setan tidak bisa masuk lagi. Ya. Jadi kita itu tidak bisa dirasuki oleh setan sebenarnya, kalau ruhnya hidup. Nah, orang yang memasukkan setan itu kalau ruhnya sudah mati, ya, atau ruhnya sedang lalai, baru bisa dimasukin lagi oleh setan. Makanya jadinya kesurupan, gitu. Kesurupan setan. Kesurupan setan itu kan harusnya berantem. Nabi Adam aja dulu nggak mau dimasukin oleh setan, gitu. Sekarang anak cucunya ada yang kesurupan. Nah, ini penjelasan tentang prinsip lakum dinukum waliyadin di dalam toleransi beragama. Karena diri ini adalah aturan yang komplit. Jadi diri ini lebih tinggi kedudukannya daripada ideologi. Islam itu karena mengatur semua aspek kehidupan dan mulai yang sampai yang apa yang tidak diadakan oleh Islam, semuanya diadakan, dan tidak ada satupun agama yang ajarannya komplit seperti ajaran Islam. Coba mau nanya apa? Ya, Islam. Cara duduk saja di Islam ada, ya. Cara bangkit dari duduk ada. Cara saya pernah ajarkan ke anak-anak itu di Islam ada cara-cara untuk itu. Kira-kira di ajaran yang lain ada nggak cara-cara untuk pintu? Di Islam itu kalau untuk pintu tidak boleh kita menghadap ke pintu, tapi kita tuh menghadapnya ke samping. Jadi ketuk pintunya gitu. Kenapa? Takutnya yang keluar adalah perempuan tidak pakai jilbab. Jadi ketuk begini. Kita nggak diketuk di mana-mana, kita malah ditolong malah gitu. Padahal secara hukum itu tidak boleh. Jadi ketuk itu badannya ngadap ke samping, ya, tidak boleh ngadap ke pintu. Jadi ketika nanti yang mukanya perempuan masih bisa kabur dulu gitu, dan si laki-laki yang ketuk pintunya tidak melihat. Sampai seperti itu gitu ajaran Islam. Dan itu udah